Apakah kamu merasa bimbang harus memilih antara ingin kuliah atau daftar sekolah kedinasan? Bingung membagi waktu untuk mendalami materi ujian atau materi daftar kedinasan? Atau tekanan dari orang tua dan lingkungan yang besar? Takut akan gagal karena kurang dalam persiapan seleksi kedinasan? Belum mempersiapkan rencana cadangan apabila kamu gagal dalam tes kuliah maupun daftar kedinasan? Belum tahu alur tes TNI Polri dan sekolah kedinasan, serta kurang informasi yang valid. Yuk join e-course Panara Course. Promo terbatasnya, klik link ini ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang prospek sekolah kedinasan 2024. Pada video kali ini akan dibahas apa saja sih solusi untuk mengatasi permasalahan kalian tadi. Tapi sebelumnya, mari kita bahas mengenai keunggulan dari sekolah kedinasan ya. Nah, salah satu hal yang membuat sekolah kedinasan begitu diminati adalah karena prospek kerjanya yang sangat baik. Lulusan sekolah kedinasan memiliki peluang besar untuk bekerja di berbagai instansi pemerintah, mulai dari pemerintah daerah hingga ke kementerian. Selain itu, lulusan sekolah kedinasan juga memiliki kesempatan untuk mengikuti berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang dapat meningkatkan kualitas diri mereka. Dengan demikian, para lulusan sekolah kedinasan akan memiliki keunggulan kompetitif dalam bersaing di dunia kerja. Nah, di tahun 2024 ini, pemerintah menyediakan sekitar 6.027 formasi sekolah kedinasan yang bisa menjadi peluang bagi kamu lulusan SMA maupun SMK. Kamu yang berminat mendaftar di sekolah kedinasan 2024, sebaiknya mulai mempersiapkan segala sesuatunya dari sekarang. Salah satunya dengan mencari informasi mengenai jumlah kuota formasi yang ada. Sebagai informasi, pendaftaran sekolah kedinasan dilakukan melalui situs sistem seleksi calon aparatur sipil negara Badan Kepegawaian Negara atau biasa disingkat dengan SSCASN-BKN, yakni sscasnbkn.go.id. Kementerian dan instansi yang membuka pendaftaran sekolah kedinasan 2024 antara lain yang pertama yaitu Poltekkip dan Poltekkim milik Kementerian Hukum dan HAM. Yang kedua, Politeknik Statistika STIS milik Badan Pusat Statistik atau BPS. Yang ketiga, Politeknik Siber dan Sandi Negara Poltek SSN milik Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Yang keempat, Sekolah Tinggi Intelijen Negara STIN milik Badan Intelijen Negara atau BIN. Yang kelima, PKM STAN milik Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Yang keenam, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika STMKG milik BMKG. Dan ketujuh, Kementerian Perhubungan Kemenhub punya 22 sekolah kedinasan yang membuka penerima siswa baru. Dan terakhir, Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN atau milik Kementerian Dalam Negeri. Nah, bagi kalian yang tertarik untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dan memiliki keinginan untuk bekerja di instansi pemerintah, sekolah kedinasan bisa menjadi pilihan yang tepat. Dengan prospek kerja yang baik, lingkungan belajar yang kondusif, dan fasilitas pendukung yang memadai, sekolah kedinasan dapat menjadi tempat yang tepat untuk mengembangkan potensi dan minat kalian di bidang-bidang tertentu. Namun, meskipun sekolah kedinasan menawarkan berbagai keunggulan tersebut, bukan berarti tidak ada tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama bagi para calon siswa sekolah kedinasan adalah persaingan yang ketat dalam seleksi masuk. Persaingan yang ketat tersebut membuat para calon siswa harus mempersiapkan diri dengan baik agar dapat lolos dalam seleksi masuk sekolah kedinasan. Nah, perlu kalian ketahui bahwa pada seleksi sekolah kedinasan tahun 2023, secara akumulasi dari seluruh kedinasan, pendaftar yang masuk adalah 188.075 orang, sedangkan yang diterima hanya 4.672. Itu artinya yang diterima hanya 3,41%. Nah, sangat ketat bukan persaingannya?
Nah, apa sih yang perlu kalian lakukan untuk mengatasi permasalahan tadi dan supaya kalian tidak termasuk dalam golongan pendaftar yang gagal seperti di tahun 2023 kemarin? Nah, yang pertama, fokus pada satu sekolah kedinasan yang ingin dituju dengan mencatat tanggal batas pendaftaran, persyaratan masuk, hingga tes-tes yang akan diseleksikan. Yang kedua, kesiapan dalam persyaratan-persyaratan yang diseleksikan. Yang ketiga, kesiapan dalam akademik dan fisik yang benar-benar harus matang. Yang keempat, mempersiapkan dokumen penting penunjang kedinasan dengan teliti, misalnya transkrip nilai, sertifikat, surat rekomendasi, dan lain sebagainya. Yang kelima, kesiapan dalam menjalani tes-tes yang akan diseleksikan nantinya. Nah, untuk kalian yang serius ingin sukses sekolah kedinasan, kalian bisa bergabung dengan bimbingan belajar Penara Course. Saya merekomendasikan Penara Course untuk membantu kalian sukses seleksi sekolah kedinasan tahun 2024 ini. Nah, kenapa sih saya merekomendasikan? Nah, karena di Penara Course ini kami memiliki berbagai program yang bisa menjawab kesulitan kalian. Nah, salah satunya seperti e-course. Nah, e-course kedinasan Penara Course cocok buat kamu yang belum pernah tahu alur tes sekolah kedinasan. Dari tes administrasi hingga ke pantukir, serta kurang informasi yang valid. Tidak hanya itu, ada juga kelas online kedinasan yang sangat cocok buat kamu yang kelas 10 atau 11 dan belum pernah tahu bentuk soal tes sekolah kedinasan. Ada juga bimbel online. Program ini sangat cocok buat kamu yang ingin belajar lebih eksklusif, hanya 10 siswa per kelas. Dan materi mulai dari level basic hingga moderate secara online. Nah, masih banyak lagi program-program yang bisa kalian pilih. Jadi, yuk persiapkan diri kalian lebih matang. Kami tunggu kalian bergabung dengan Penara Course ya. Selamat berjuang dan salam sukses.